Kalau boleh saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Siapakah orang yang diharapkan kehadirannya? Contoh klasik dalam Alkitab adalah 4 orang yang menggotong dan membawa seorang lumpuh datang kepada Yesus. Dia orang yang diharapkan kehadirannya. Kehidupan 4 orang ini didasari dengan rendah hati, didasari dengan kasih yang tulus dan murni. Ketika mereka sudah sampai di depan rumah, ternyata orang-orang sudah berjubel di depan rumah. Mereka kesulitan untuk membawa orang lumpuh ini masuk ke dalam. Tapi karena mereka rindu hidupnya berpengaruh, hidupnya berdampak, hidupnya menjadi berkat bagi sahabat mereka, bagi rekan mereka, orang lumpuh. Mereka membuka atap yang di atas dan mereka pelan-pelan menurunkan orang lumpuh ini persis di depan Yesus. Kehadirannya berdampak dan berpengaruh. Jadilah seperti Daniel, jadilah seperti keempat orang yang menggotong orang lumpuh itu. Kehadirannya bermanfaat, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, lewat mereka membawa sahabat mereka, rekan mereka kepada Yesus. Diletakkan masalah itu persis di depan Yesus, dan orang lumpuh itu pun berjalan, bersyukur kepada Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi sesama. Saudara dikasihi Tuhan, Daniel memiliki kelebihan dibandingkan dengan para pejabat tinggi dan para wakil raja. Kenapa? Karena ia memiliki roh yang luar biasa. Memiliki roh yang luar biasa. Saya kasih tahu, Yusuf pun dalam tokoh lain memiliki kelebihan dibanding dengan saudara-saudaranya. Perhatikan baik. Jadi kalau ada kelebihan oleh karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, maka dia akan dipakai lebih oleh Tuhan. Dan temukanlah kelebihan kita masing-masing. Satu tubuh banyak anggota, kita punya fungsi, punya peran masing-masing, semua karunia, potensi, talenta, panggilan, pilihan Tuhan kepada kita. Itu semuanya bertujuan untuk membangun tubuh Kristus dan menyaksikan karya kuasa perbuatan Kristus bagi dunia, bagi tempat di mana kita Tuhan tempatkan. Kelebihan ini menjadi dasar bagi Raja Darius untuk mengangkatnya atas seluruh kerajaannya. Kalau Daniel tidak punya skill, tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan, tidak punya kecakapan, maka otomatis Daniel tidak akan dilirik oleh Raja Darius. Ini yang pertama perlu. Makanya kita asah terus keterampilan kita, skill kita, kapabilitas kita. Kita asah. Tidak ada yang langsung sempurna di dunia ini. Makanya Yesus pernah berkata, setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan pasti percayakan perkara-perkara besar. Setialah mengelola karunia, potensi, talenta, panggilan, pilihan Tuhan bagi kita masing-masing. Setia melakukannya. Doakan, kumpulkan, setia mempraktekannya. Maka Tuhan akan memulihkan, menyempurnakan potensi karunia talenta itu. Semakin hari, kembali lagi kalimat Pendeta Berton, semakin efektif, efisien, optimal, maksimal dipakai oleh Tuhan, memuliakan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat, membawa dampak dan pengaruh positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara dikasihi Tuhan. Tetapi jangan lupa, kelebihan yang dimiliki Daniel di satu sisi membuka jalan bagi dia untuk memiliki karir yang semakin meningkat. Tetapi di sisi lain, menjadi jalan bagi orang lain untuk menunjukkan ketidaksukaannya atas prestasi Daniel. Memang ini dua sisi mata uang. Perhatikan baik. Kapabilitas, kemampuan, kelebihan, kecakapan yang dimiliki Daniel, hal itu menjadi jalan promosi bagi dia untuk semakin naik dalam konteks kerajaan Darius saat itu. Bahkan sampai Daniel dimaksudkan oleh Raja Darius untuk mengangkat Daniel dalam menguasai seluruh kerajaannya. Berarti Darius hanya sebagai simbol raja, tetapi penyelenggara seluruh kerajaan itu adalah Daniel. Persis seperti yang dialami oleh seorang Yusuf. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri
untuk menjalankan roda pemerintahan, mengelola seluruh kerajaan. Tetapi Raja Mesir hanya sebagai Raja Fir'aun, maksudnya hanya sebagai duduk di tahta, tapi menjalankan roda pemerintahan adalah Yusuf. Sama seperti itu juga yang dialami oleh Daniel. Dia mau ditempatkan kepada seluruh kerajaan. Tapi dengarkan baik. Kapabilitas, skill, kemampuan, kecakapan yang dimiliki Daniel membawa dia kepada promosi yang lebih tinggi. Tapi sekaligus juga membawa dia untuk tidak disukai oleh banyak orang. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, adakah saat ini engkau tidak disukai oleh seseorang atau banyak orang di tempat di mana engkau bekerja? Adakah yang tidak suka? Karena engkau dekat dengan pimpinan, dan engkau dekat dengan pimpinan bukan karena kolusi, tapi karena engkau menunjukkan kapabilitas, kemampuan, skill, disiplin, tertib, datang lebih awal, pulang lebih duluan. Datang lebih awal, pulang lebih lama. Tolong orang Kristen jangan sampai datang lebih lama, pulang lebih awal. Tolong bertobat kalau ada yang demikian di sini. Karyawan, staf di perusahaan, instansi pemerintah, swasta, tolong jangan demikian. Datang lebih awal, pulang lebih lama. Jangan datang lebih lama, pulang lebih awal. Itu kesaksian kita rusak. Kita tidak akan berdampak positif di mana Tuhan tempatkan kita. Tapi yang jelas kalau kita disiplin, tertib, jujur, terpercaya, punya kemampuan, punya skill, punya keahlian, punya kapabilitas, saudara dikasih Tuhan. Saya kasih tahu, itu jalan promosi bagi kita. Tapi sekaligus juga jalan membuka ruang ketidaksukaan bagi orang-orang yang cetek pikirannya, yang sempit dan dangkal pikirannya. Dia akan cari-cari kekurangan, kelemahan kita. Dan akan saya bahas itu besok. Saudara dikasih Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang terus melatih kapabilitas kita, kemampuan kita, kecakapan kita, kepandaian kita, kesanggupan kita. Saya kasih tahu, salah satu rasul yang paling dominan di perjanjian baru, bukan rasul yang langsung dimuridkan oleh Yesus, yaitu 11 rasul di luar daripada Yudas Iskariot yang akhirnya berkhianat kepada Yesus. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dia sudah menggantungkan diri dengan bunuh diri. Saya kasih tahu, bukan yang ketemu langsung dengan Yesus, tapi memang dalam penampakan visi Damaskus, perjalanan ke Damsyik, Yesus menampakkan diri kepadanya dalam sebuah sinar kemudian yang sangat terang di siang hari bolong, yaitu bernama Paulus. Tadinya namanya Saulus, berubah menjadi Paulus. Perhatikan baik. Menurut penilaian saya, kita boleh berbeda pendapat, tapi fakta menunjukkan Paulus lebih dahsyat, lebih hebat, lebih efektif, lebih efisien, lebih optimal, lebih maksimal dipakai oleh Tuhan daripada rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena seorang Saulus yang akhirnya berubah menjadi Paulus, dia adalah murid dari seorang Profesor Dr. Gamaliel. Masuk menjadi murid Profesor Dr. Gamaliel di zamannya adalah sesuatu yang langka. Mungkin kalau sekarang itu masuk ke Harvard University, perguruan tinggi yang baik, terbaik di dunia. Saudara dikasih Tuhan, dia seorang yang jenius, seorang yang pintar, seorang yang punya kapabilitas, seorang yang tahu apa yang dibicarakan. Kan dulu ada gubernur berkata, kalau ada sesuatu, tanyakan kepada ahlinya, dialah ahlinya. Kenapa saya katakan, saya punya argumen, Saulus yang berubah namanya menjadi Paulus itu orang yang sangat dahsyat dan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Pertama, argumentasinya, Rasul Petrus berkata dalam suratnya 2 Petrus, di sana dikatakan, memang banyak hal yang dituliskan oleh saudara kita Paulus yang mana sukar dimengerti, sukar dipahami,
Makanya seringkali disalahartikan, disalahpahami oleh orang-orang lain yang mencoba untuk mengerti, memahaminya. Bayangkan, Petrus itu rasul senior, tapi dia berkata sukar dipahami. Bayangkan, Rasul Petrus, juru bicara para rasul, berkata apa yang dituliskan Rasul Paulus sukar dipahami. Berarti ilmu, intelektualitas, kapabilitas dari seorang Daniel, seorang Paulus lebih hebat daripada seorang Petrus. Sekalipun Petrus dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa juga. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, argumentasi saya berkata Paulus menjadi rasul yang besar. Kenapa? Mayoritas perjanjian baru adalah tulisan dari Rasul Paulus. Mulai dari kitab Roma, surat yang ditujukan kepada jemaat, dan surat yang ditujukan kepada pribadi. Pribadi itu maksudnya Filemon, Titus, Timotius. Kalau yang namanya ke jemaat itu Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain sebagainya. Saya kasih tahu saudara. Mungkin di antara kita berkata, Pak Pendeta, aku tidak punya kapabilitas. Saya kasih tahu, itu nonsen. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tuhan adakan engkau dan aku di dunia ini. Kita masing-masing punya skill, punya kemampuan, punya kecakapan, punya kepandaian, punya kesanggupan. Sesuai dengan potensi karunia kita. Potensi karunia kita yang Tuhan karuniakan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Besok nantikan bagian yang kedua. Kualitas diri apa yang dimiliki seorang Daniel. Sehingga benar-benar hidupnya memiliki dampak dan pengaruh yang besar. Yang pertama telah kita pelajari. Milikilah kapabilitas. Kapabel, kemampuan, kecakapan, kepandaian, kesanggupan. Bukan hanya sekedar miliki sebenarnya. Temukanlah apa yang menjadi kapabilitas kita. Bahasa perjanjian baru, apa yang menjadi karunia, potensi, talenta, dan panggilan kita. Berfungsilah di sana, asallah terus, setialah melakukannya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya tahu karunia saya? Cara paling efektif untuk menemukan karunia, dengarkan nasihat ini. Terjun langsung. Terjun langsung. Lakukan apa yang bisa Bapak Saudara lakukan. Dan nanti akan terseleksi sedemikian rupa. Di mana Bapak Ibu Saudara lebih banyak berbuah menjadi berkat bagi sesama. Itulah karuniamu, potensimu, talentamu yang paling menonjol. Kalau Bapak Ibu Saudara mencoba jadi worship leader, tapi selalu orang lain lesu ketika Bapak Ibu Saudara lebih pujian, berarti karuniamu bukan di situ. Karunia itu bisa menjadi pendoa syafaat. Jangan remehkan pendoa syafaat. Dengarkan baik, KKR besar, terjadi banyak keajaiban mujizat oleh kehendak Allah. Tidak bisa dilepaskan dari pendoa-pendoa syafaat di balik layar yang show pertunjukan di depan. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Nantikan besok bagian yang kedua dan ketiga, supaya kita makin dilengkapi. Kita menjadi pribadi yang berdampak, bahkan berpengaruh positif dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung di tengah-tengah kesibukan kita saat ini. Terima kasih menuliskan komentar, baik yang positif maupun yang negatif. Tuhan memberkati yang menjadi orang-orang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup. Tapi bagi orang-orang di luar sana yang bergabung, saya berdoa Roh Kudus bekerja, mencelikkan mata hati, mata rohanimu, bahwa hanya di dalam Yesuslah ada kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan. Kenapa kita yakin keselamatan ada dalam Yesus? Karena dia datang dari sorga, turun ke tengah-tengah dunia. Dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam nama Yesus yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus ada kepastian keselamatan. Dan bukan kita yang meraih keselamatan, tapi Dia yang rela mati di kayu salib, menebus kita dari dosa pemberontakan, meleset, hamartia, mencapai sasaran lain.
Tapi lewat Kristus datang menjadi gambar dan rupa Allah, menyatakan Bapa kepada kita. Bahkan dia datang dari sorga, telah kembali ke sorga. Maka siapapun yang percaya kepadanya pasti masuk sorga. Bukalah hatimu, buka pikiranmu. Jangan datang mendekati laman Facebook orang Kristen, kanal YouTube orang Kristen untuk mencari-cari kesalahan. Engkau tidak akan menemukan kebenaran yang hakiki. Temukanlah, berdoalah secara pribadi dengan berkata, Tuhan, aku rindu menemukan kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang memulihkan. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena apa? Firman Tuhan berkata, jikalau Kristus yang memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari perhambaan, perbudakan dosa.